Mari kita buka dalam doa Bapak Ibu ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama mau melihat apa kaitan Alkitab dengan reformasi, terutama dengan tokoh Martin Luther. Tuhan tolong setiap kami boleh menangkap setiap hal yang disampaikan. Tolong kami untuk bukan hanya mengagumi akan tokoh Martin Luther, tapi terlebih lagi mengagumi akan Alkitab yang mentransformasi akan hidup Martin Luther dan mentransformasi akan arus daripada sejarah gereja. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini edisi spesial, ditulis di situ edisi reformasi gereja. Saya asumsi semua mengerti ya, reformasi gereja itu apa? Nggak perlu saya jelaskan kan reformasi itu apa. Jadi tanggal 31 Oktober tahun 1517, abad ke-16 ya. Pada saat itu terjadi yang namanya reformasi gereja. Waktu itu dari zaman Tuhan Yesus, hari lahir gereja gitu ya. Ada yang tahu hari lahir gereja? Gereja, hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu hari kelahiran gereja. Gereja sampai abad kira-kira abad ke-16 gitu ya. Ini akhirnya terpecah menjadi dua kan. Ada gereja Katolik, ada gereja Protestan. Bukan prosetan ya, Protestan. Protestan. Nah, inilah yang namanya reformasi. Di satu sisi, ya itu menyedihkan karena memecah gereja-gereja yang tadinya satu. Meskipun satu itu ada gereja timur, gereja barat, sebetulnya dua, tapi anyway, kita menganggapnya satu. Ya, jadi satu gereja yang dimulai di Yerusalem, di Israel, sampai ini abad pertama ya. Abad pertama. Jadi abad pertama berjalan terus, gereja menyebar kemana-mana. Ini masih satu denominasi lah bahasanya, satu pemerintahan gereja, yaitu dikepalai oleh Paus. Nah, tapi sampai abad 16 terjadi reformasi, yang tadinya gereja Katolik cuma satu, Katolik itu ada universal ya, universal. Sekarang menjadi dua, ada gereja Protestan juga. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang terjadi, terutama dengan tokoh Martin Luther. Karena yang mencetuskan terjadinya perpecahan ini atau reformasi gereja ini itu Martin Luther. Nah, ini bapak reformasi gereja. Meskipun sebelum dia juga banyak upaya sih untuk mereformasi, tapi sejarah mencatat bahwa Martin Luther lah yang akhirnya berhasil mereformasi gereja. Ya kita percaya itu karya Tuhan, tapi melalui Martin Luther. Nah, tanggal 31 Oktober diperingati sebagai hari reformasi karena itulah hari Martin Luther memakukan 95 dalil, 95 thesis di pintu gereja Wittenberg. Pintu gerejanya di Jerman. Kenapa dia memakukan itu? Nah, nanti kita lihat di belakang. Tapi sebetulnya tujuannya dia bukan ada agenda, gue mau bikin ribut-ribut nih, enggak. Karena yang dia pakukan di pintu gereja itu bahasa yang nggak bisa dibaca semua orang kok. Itu bahasa Latin. Anggaplah hari ini saya tempel ya di depan pintu anugerah sana. Bahasa Korea misalnya. Kan nggak semua orang ngerti Korea ya, meskipun saya nulis apa yang jelek-jelek gitu kali ya. Mungkin orang nggak ngerti juga, kan bahasanya nggak semua orang bisa baca. Nah, yang dilakukan Martin Luther sama, dia pasang bahasa Latin, nggak semua orang bisa baca. Tapi somehow ada yang ngambil tulisan itu, diterjemahkan dalam bahasa Jerman, bahasa yang semua orang ngerti di situ. Kemudian akhirnya semua orang jadi heboh, jadi viral, gara-gara tulisan itu. Nah, nanti kita akan lihat ke belakang, 95 thesis itu, garis besarnya apa sih? Kita nggak akan lihat semua, tapi kita akan lihat poin-poinnya.
Kita akan lihat dulu konteks pra-reformasi. Apa sih yang terjadi di sini sampai memicu ini? Kemudian siapa sih Martin Luther? Kemudian apa teologinya Martin Luther? Bagaimana Alkitab mempengaruhi hidupnya Martin Luther? Kita lihat. Nah, sebelum reformasi, terutama di abad pertengahan, jadi ini kan abad permulaan nih, sampai abad ke-2 itu namanya era bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu murid-muridnya para rasul biasanya. Jadi setelah para rasul mati, mereka punya murid kan yang meneruskan pengajaran rasul. Nah, itu disebut bapak-bapak gereja. Orang yang dekat dengan rasul. Tapi bukan rasul, mereka bapak-bapak gereja. Itu sampai abad kedua, ketiga. Setelah itu masuk abad keempat, abad 4 sampai abad ke-16 di sini, mungkin 15 ya, abad 15, itu disebut medieval, pertengahan. Abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan gereja ini terjadi yang namanya perkembangan pengajaran teologi dan perkembangan gereja yang pesat. Kenapa? Karena di abad 4 gereja itu jadi agama resmi pemerintah Roma. Pemerintah yang berkuasa di seluruh dunia pada saat itu. Saya menyebutnya seluruh dunia karena memang di dunia yang dikenal pada saat itu, yang di Eropa itu ya memang Roma yang berkuasa. Nah, sebelum abad keempat, gereja itu gereja rumah, ya di rumah-rumah gitu ya. Tapi di abad keempat ini jadi agama negara. Tadinya agama terlarang, orang beribadah di rumah, di bawah tanah, di tempat-tempat tersembunyi. Sekarang abad 4 jadi agama negara, ibadah dilakukan di tempat-tempat yang besar seperti mega church. Dulu kan kayak home church. Sekarang jadi mega church di abad keempat ini. Gedung-gedung pemerintahan yang tadinya buat pertemuan rakyat, buat persidangan, sekarang dipakai buat ibadah. Yang tadinya ibadah cuma 25 orang, 30 orang, sekarang jadi 5.000 orang. Jadi di sini perkembangan kekristenan luar biasa. Organisasinya, gereja dapat dana dari pemerintah. Pendeta yang tadinya miskin sekarang jadi kaya. Pendeta yang tadinya nggak sekolah sekarang masuk universitas. Harus tulis buku. Dan berkembanglah ilmu teologi di sini pesat. Cuman perkembangan ilmu teologi yang pesat itu ada nyelenehnya juga. Nyelenehnya apa? Ya, di dalam abad-abad ini ya, berkembanglah yang namanya treasury of merit. Nah, saya ajak kita baca 1 Korintus 3 dulu. Kita lihat ini 1 Korintus 3. Ada yang bisa bantu bacakan buat kita? Saya konyol juga ya. Waktunya Bible class saya tidak bawa Alkitab saya. Bisa minta tolong Bapak Yosua ambilkan di meja saya Alkitab saya yang coklat yang biasanya saya bawa itu, minta tolong. 1 Korintus 3, 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Nah, kalau pekerjaan orang itu diuji dan pekerjaannya itu memang kualitasnya tinggi, itu seperti emas dibakar tapi makin hari makin murni. Tapi kalau pekerjaannya itu ya nggak bagus seperti jerami kebakaran, dia akan tetap diselamatkan tapi seperti dari dalam api. Jadi di sini ada dua implikasi. Implikasi pertama, ada orang-orang yang hartanya itu banyak di surga. Karena emas kan. Jadi adalah treasury of merit. Kalau kita, terima kasih Bapak Yosua yang coklat. Yang merah itu buat lain, ya. Thank you. Nah, jadi ada dua implikasi dari 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 tadi. Kalau pekerjaan orang diuji dengan api dan pekerjaannya itu memang dari iman yang murni, akan kayak emas, murni. Tapi kalau pekerjaannya itu istilahnya mungkin dilakukan dengan tidak beriman atau ya asal-asalan, itu akan kayak kebakaran. Ya, dia tetap diselamatkan tapi dari seperti dalam api. Nah, itu di dalam 1 Korintus 3.
implikasinya berarti ada orang-orang yang hartanya itu banyak di surga. Dia kan banyak emasnya. Terutama orang-orang kudus, rasul-rasul, bapak-bapak gereja, santo dan santa. Ya, bukan Santa Claus, tapi maksudnya Santa Teresia, Santo siapa, Santo Yohanes dan seterusnya gitu kan. Santo dan santa orang-orang kudus, ini hartanya banyak di surga. Pekerjaan mereka itu seperti emas. Nah, kalau begitu boleh kali kita minta kepada mereka, Santo Yohanes, doakanlah kami, berkatilah kami. Santo Petrus, hartamu kan di surga banyak, bagilah sedikit kepada kami. Sayang sih nggak ada orang Batak, ya orang Batak itu biasa gitu. Jadi kalau ziarah ke makam kakeknya, neneknya, doanya bisa gitu. Kakekku, kasih dulu nomor togel. Itu ini ya, guyonannya. Tapi intinya begitu, minta berkat kepada nenek moyang. Agama Chinese yang dulu juga kayaknya gitu ya, kalau sembahyang kepada leluhur kan minta rezeki. Kira-kira konsepnya kayak begitu. Jadi berdoa kepada orang kudus, minta diberikan berkat, minta diberikan kebijakan, kebajikan, supaya waktu kita nanti diuji dalam api, ya mungkin pekerjaan kita kayak jerami, tapi kan kalau dikasih tabungannya sedikit dari orang kudus, minimal adalah emasnya dikit. Nah, ini teologi yang berkembang di abad pertengahan, medieval. Implikasi yang kedua tadi, implikasi yang pertama adalah berarti ada orang-orang tertentu yang hartanya lebih banyak dari orang lain kan, sehingga kita harus minta atau kita perlu doa kepada mereka. Implikasi kedua, ada yang namanya purgatori, ada api penyucian. Ya, sampai sekarang teologi ini masih dipegang oleh saudara-saudara kita di gereja tertentu ya. Setelah kita mati, kita akan ditaruh dulu di dalam api penyucian supaya semua yang namanya impurity, mungkin ada sisa-sisa dosa, ada apa ya, istilahnya ya hal-hal yang perlu dibersihkan, itu dibersihkan dulu di api penyucian itu. Dan tiap orang bisa beda-beda waktunya di api penyucian. Kalau orang kudus, dia harta surgawinya udah banyak, udah emas. Dia masuk, bentar aja mungkin udah murni, dia langsung ke surga. Mungkin cuma 1 tahun di purgatori, ya, tempat api penyucian itu. Tapi orang-orang yang dosanya banyak, ya dia diselamatkan sih, tapi mungkin hidupnya tidak kudus, masih suka nipu, bohong, dan seterusnya. Itu dia di api penyucian itu mungkin harus 1000 tahun. Nah, jadi kan, wah, orang-orang yang merasa, aduh, aku kok kayaknya kurang suci ya. Nah, dia jadi takut. Wah, saya jangan-jangan nanti di purgatori 1000 tahun, 2000 tahun. Gimana? Nah, dia, ya itu tadi, doa kepada orang kudus, melakukan banyak kebajikan. Bahkan, mendekati di abad ke-15 ini, ada yang namanya indulgensia. Ini surat atau sertifikat penghapusan dosa. Jadi kalau orang kaya, dia bisa beli indulgensia, akan dibilang begini, kamu beli surat ini, nanti kamu di purgatori waktunya dipotong 100 tahun. Kalau uangmu lebih banyak lagi, bisa potong waktunya di purgatori 200 tahun. Jadi kamu masuk, istilahnya masuk apinya itu nggak lama-lama. Nah, ini teologi yang berkembang di abad pertengahan. Kepausan itu jadi sangat berotoritas. Paus bisa mengeluarkan surat penghapusan dosa. Indulgensia ini uang dapat mengurangi waktu kita di purgatori. Dan bukan cuma waktu kita, waktu keluarga kita juga. Mungkin orang tua saya udah meninggal nih. Dia di purgatori sekarang, aduh kasihan kebakaran gitu kan. Bayangin papa saya, mama saya yang saya cintai, sekarang lagi kebakaran. Saya bisa sumbang uang ke gereja atau ya beli surat ini untuk papa mama saya. Jadi sumbang, oke. Dengan ini saya menyatakan papa mamamu waktunya di neraka berkurang, di purgatori berkurang 500 tahun. Ya kan orang jadi senang dan orang berlomba-lomba. Nah, waktu itu Paus melakukan itu untuk kumpulin duit bangun Basilika Santo Petrus di Vatikan yang besar sekali. Ya, kalau kita ke Roma, saya belum pernah sih, tapi kalau kita lihat di
Google gitu kan, Roma itu besar sekali. Nah, itu uangnya dari situ, dari sini. Nah, itu dia. Paus otoritasnya waktu itu besar sekali, melebihi raja. Raja-raja itu dilantik oleh paus. Makanya paus itu sangat berkuasa untuk menafsirkan Alkitab, untuk menjual pengampunan dosa, dan banyak hal lain. Secara politik juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait teologi yang berkembang di abad pertengahan yang nyeleneh-nyeleneh ini. Ya, ini terjadi. Pertanyaannya mungkin kenapa ya kok orang-orang nggak komplain? Ya, waktu itu Alkitab hanya ditulis dalam satu bahasa. Saya tulis di situ Vulgata ya, Vulgate. Bahasa Latin. Jadi Alkitab Perjanjian Lama dan Baru itu di dalam bahasa Latin. Jadi bukan bahasa yang semua orang bisa baca. Di dalam bahasa Latin dan yang punya hanya ya imam, gereja, orang yang kaya. Tidak semua orang bisa baca Alkitab. Jadi tidak semua orang juga ngerti mungkin apa yang terjadi di dalam teologi ini. Orang kan rakyat yang miskin cuma taunya dengar gereja ngomong apa, mimbar ngomong apa. Nah, tapi mereka juga nggak bisa koreksi. Dan waktu itu ibadah itu udah kacau balau. Perjamuan kudus jemaat tidak lakukan. Yang lakukan perjamuan kudus imam, ya pasturnya. Perjamuan kudus itu prinsipnya begini, konsepnya begini. Kalian semua berdosa, ya kita semua berdosa. Untuk pengampunan dosa, kita harus mengorbankan tubuh dan darah Kristus. Jadi perjamuan kudus itu ini altar gitu ya, ini altar. Pastor akan menghadap ke sana, ke altar, ini altar. Terus seolah-olah dia mempersembahkan lagi tubuh dan darah Kristus. Jemaat nggak lakukan perjamuan kudus. Yang lakukan itu hanya pastor dan itu untuk pengampunan dosa. Seolah-olah menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Oke, hari ini Tuhan Yesus disalibkan lagi ya untuk mengampuni dosa kita. Nah, itu kacau balau memang teologinya. Dan jemaat itu ketakutan. Karena selalu ditekankan apa? Kamu berdosa, Allah itu suci, Allah itu kudus, kamu berdosa. Jadi orang udah nggak berani terima perjamuan kudus, orang ketakutan kebakaran di purgatori, orang berusaha bagaimana caranya mengurangi waktunya di purgatori dan seterusnya. Ini yang terjadi di sini. Makanya ini juga disebut kalau kita cari di Google ya, medieval, mungkin kita pernah dengar juga The Dark Ages. Kenapa disebut Dark Ages? Ya karena tadi secara kehidupan bergereja itu kacau balau. Ibadah kacau, teologi kacau, semua kacau. Ya otoritas gereja kacau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan dari konsep teologi di abad pertengahan, kita masuk ke poin selanjutnya. Ya. Jadi kita akan lihat 3 poin ini. Konteks pra-reformasi yang tadi kita udah lihat. Nah, kita berikutnya lihat kehidupannya Luther. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Nah, siapa sih Martin Luther? Martin Luther itu lahir di satu keluarga yang biasa sebetulnya, bukan keluarga bangsawan atau keluarga yang gimana-gimana. Papanya seorang pemilik tambang, ya, seorang bisnismen. Hidupnya baik, ya dia ambil S1, ambil S2. Cuma S1, S2-nya itu nggak sama kayak zaman kita sekarang. Zaman itu S1 itu cuma belajar 3 hal, logika, retorika, dan gramatika. Ya, jadi S1 itu bisa selesai dalam 2 tahun selesai. Kemudian dia ambil S2. S2 juga kira-kira cuma ya 1 tahun atau 2 tahun. Waktu itu S2 belajarnya aritmatika, geometri, musik, astronomi. Jadi S1, S2 ini seperti SMP, SMA lah kali ya. Maksudnya pendidikan dasar yang umum. Nah nanti S3 baru orang itu bisa milih mau belajar apa. Nah S3-nya Luther dia ngambil hukum. Hukum ada 2. Hukum sipil dan hukum gereja. Dia ngambil, saya lupa, kalau nggak salah hukum gereja. Satu hari waktu dia pulang dari kampus mau ke rumah, terjadilah yang namanya hujan badai, thunderstorm. Petir nyamber. Wah, dia takut. Mungkin karena di sini kan berkembang teologi, orang berdosa dimurkai Allah. Kalau ada orang mati mendadak,
mati ketabrak, mati kesambar petir, mati jatuh, mati ketiban pohon, itu berarti itu orang kena azab, bahasanya begitu, kena murka Tuhan. Jadi begitu dia perjalanan, angin kencang, petir nyamber, dia ketakutan. Apa yang dia lakukan? Dia doa. Ya, dia takut dimurkai Allah karena konsep kebenaran Allah itu kuat sekali. Nah, dia doa kepada Santa Ana. Santa Ana itu katanya mamanya Maria. Maria ibu Yesus. Jadi ini neneknya Tuhan Yesus ceritanya. Di Alkitab juga nggak ditulis sih siapa mamanya Tuhan Yesus. Tapi memang di abad-abad ini ya berkembang tuh. Orang kudus ada siapa-siapa. Bahkan tiap hari itu ada. Hari ini hari perayaan Santo Yohanes. Besok hari perayaan Santa Ana. Besok hari perayaan Santa Teresia. Besok hari perayaan Santo Lukas. Jadi tiap hari itu ada perayaan Santa. Ya, sampai sekarang juga ada sebetulnya. Tapi gereja-gereja tertentu. Tapi di abad ini sangat kental. Nah, Luther berdoa. Martin Luther doa, Santa Ana, kalau saya selamat dari perjalanan ini, nggak ketiban pohon, nggak kesambar petir, nggak kepleset mati, nggak jatuh gitu ya. Nah, saya akan menjadi biarawan. Saya akan bergabung dengan biara. Dia doa. Dan betul, perjalanan itu dia selamat. Dan dia bergabung menjadi seorang biarawan di Erfurt Ordo Agustinus. Ya, Ordo Agustinus itu ordo yang sangat akademik. Ya, belajarnya mati-matian. Ya, mereka suka menggali teologi dari buku dari Alkitab. Singkat cerita, dia gabung jadi biarawan di umur 22 tahun. Dan di umur 29 tahun dia lulus ya doktor teologi dan melayani di gereja Wittenberg, gereja lokal. Gereja itu ada dua, gereja buat kerajaan dengan gereja buat rakyat jelata. Jadi gerejanya dipisah, ada gereja di lingkungan istana, ada gereja di kota gitu ya, buat orang publik. Nah, dia menjadi salah satu hamba Tuhan di gereja lokal. Nah, Luther belajar semua ini. Dia belajar apa yang diajarkan di sekolah teologi, apa yang harus dia khotbahkan di gereja. Tetapi waktu dia membandingkan dengan Alkitab, dia merasa ini ada something gak beres. Ada something so wrong dengan teologi gereja pada saat itu. Paus menjual surat pengampunan dosa. Kalau Paus bisa mengampuni dosa, kenapa dia nggak lakukan aja dengan gratis? Kenapa harus bayar pakai uang? Kalau Paus bisa mengatakan jiwa-jiwa yang sudah terbakar di purgatori itu bebas, kenapa dia nggak lakukan itu atas dasar cinta kasih? Kenapa dia lakukan itu dengan dasar lu mesti beli? Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Bukankah dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh darah Kristus? Bukan oleh uang, bukan oleh surat indulgensia. Nah, Luther kritis dan Luther itu sangat sangat berpusat pada Alkitab. Dan setelah dia bandingkan, Alkitab nggak ngomong gini kok. Banyak teologi di sini nggak beres kok. Apalagi surat pengampunan dosa ini nggak alkitabiah banget. Nah, dia tulis 95 pokok pikiran. Tujuannya apa sebetulnya? Ini sebetulnya hal yang biasa dilakukan. Siapapun bisa lakukan, menulis pokok-pokok pikiran, terus tempel di pintu gereja. Tujuannya apa? Yuk kita diskusi soal ini. Yuk kita ngobrol soal ini. Misalnya, contoh, dalil pertama. Tuhan Yesus waktu mengatakan, ya dalam Matius 4, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Waktu dia bilang bertobatlah, maksudnya itu seluruh hidup kita harus diwarnai dengan pertobatan. Di dalam Alkitab bahasa Latin pada saat itu, di dalam Vulgata, Alkitab bahasa Latin pada saat itu ya, sampai sekarang juga ada, bahasa yang dipakai adalah do penance. Lakukanlah sakramen pengakuan dosa. Jadi
kata pertobatan di dalam Matius 4 ditafsirkan menjadi sakramen pengakuan dosa. Ya udah, lu bikin dosa, lu datang, sakramen pengakuan dosa, ya udah pulang, bikin dosa lagi. Tapi maksudnya adalah bukan itu, bukan sakramen itu, tapi memang lu menyesal, berdosa, lu betul-betul berubah, seluruh hidup lu arahkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Martin Luther tulis ini dalil pertama dari 95 ini, nomor 1 dia tulis ini. 95 dia tempel. Maksudnya adalah tolong buktikan bahwa saya salah. Tolong kasih tahu saya kalau ada yang lebih benar dari ini. Yuk kita ngobrol tentang topik ini. Dan dia tulis itu dalam bahasa Latin, bahasa akademik yang nggak semua orang bisa baca. Ya, mungkin kalau saya tulis dalam bahasa Inggris, taruh di depan situ. Ya, jadi orang yang nggak bisa bahasa Inggris mungkin nggak peduli juga itu apa. Tapi orang yang ngerti bisa baca, mereka akan, oh yuk kita diskusi. Karena bahasa Latin bahasa akademik. Kalau bisa baca berarti kita bisa diskusi nih tentang isu ini. Kalau nggak bisa baca berarti orang tidak terpelajar. Kita nggak bisa diskusi. Jadi maksud dia itu mau diskusi aja, bukan maksud untuk oh, yuk kita bakar gereja, bukan. Maksudnya untuk yuk diskusi aja. Nah, saya rasa ini yang sekarang kita mesti hidupkan kembali. Kadang-kadang kalau kita ngajak ngobrol, ya siapapun lah, yuk ngomongin ini yuk, ngomongin itu yuk. Apalagi yang mau diomongin? Emang gereja mau diapain lagi? Emang ibadah mau diapain lagi? Emang connect mau diapain lagi? Kalau kita udah kehilangan spirit, yuk kita obrolin. Itu sudah berarti gereja itu mandek. Gereja itu udah nggak mau maju. Tapi kalau kita semangat, yuk kita ngobrolin yuk ibadah kita ngobrolin yuk connect yuk khotbah yuk kita obrolin gitu loh. Berarti kita punya spirit untuk maju. Yuk kita cari tahu ini mau diapain. Nah itu saya coba cari insight ya. Iya ya, kalau gereja itu udah mulai males ngobrolin dari level leader sampai ke bawah itu udah nggak ada yang mau ngobrolin, berarti tinggal tunggu gereja itu tutup sebetulnya. Ya. Ini dari apa yang saya renungkan ya dari bagian ini. Berikutnya, ya saya mencoba melihat konsep Luther. Berarti Luther ngerti betul. Dia mengatakan pertobatan itu bukan soal lu sakramen, apalagi soal lu beli pakai duit. Karena dasar pengampunan dosa itu pengorbanan Kristus, penyesalan, pertobatan. Ya pertobatan itu kan di dalam bahasa aslinya itu berarti muter balik. Kita lagi jalan ke sini, tapi kita menyesal, jadi kita putar balik. Jadi perubahan hidup. Kemudian pengakuan dosa. Ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari kejahatan. Jadi dasar pengampunan dosa 3 hal ini, pengorbanan Kristus, kemudian kita percaya kepada Kristus, kita bertobat, kemudian kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Bukan soal duit gitu. Dalil kelima, Paus tidak memiliki kekuatan apapun, kekuatan maupun kuasa untuk mengampuni kesalahan apapun, kecuali yang telah diberikan kepadanya dari peraturan. Jadi Yohanes 20 ayat 23 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah ini ayat yang mendasari kenapa pastor atau hamba Tuhan itu boleh mengatakan dosamu sudah diampuni. Ya, karena memang ada dasar Alkitabnya. Meskipun ini perdebatan sih. Ada hamba Tuhan mengatakan masing-masing aja doa sama Tuhan, ya Tuhan juga ampuni. Tapi di gereja tertentu kamu harus ke hamba Tuhan. Harus mengaku dosa, harus membuka kesalahanmu, baru nanti dikasih pernyataan dosamu diampuni. Saya tidak masuk ke dalam tafsiran ini karena bisa macam-macam. Tapi intinya ayat ini dipakai untuk supaya Paus itu bisa menjual ini pada saat itu. Nah, dalil 27. Orang yang berkata bahwa jiwa seseorang terlepas dari api penyucian segera setelah uang dimasukkan ke dalam peti persembahan, maka itu orang gila. Jadi kalau ada orang khotbah, begitu when the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs.
Begitu uang itu masuk turun ke dalam kotak persembahan, jiwa di dalam api purgatori itu terangkat ke surga. Itu orang gila. Kalau ada orang berkhotbah kayak begitu, itu orang gila, kata Martin Luther. Ya, ini dalil 20. Dan memang ada orang yang berkhotbah begitu, namanya Johann Tetzel. Johann Tetzel itu pergi dari kota ke kota ke kota kayak orang marketing. Belilah surat pengampunan dosa. Begitu uangmu masuk ke dalam kotak ini, jiwa di dalam api neraka, api purgatori itu terangkat dari api. Oh, itu marketingnya bagus sebetulnya ya. Tapi sesat bukan main. Martin Luther mengatakan ini orang gila. Kalau lu khotbah kayak begini, kasih uang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu, kamu gila. Nah, dia tulis ini dalam 95 dalil, maksudnya adalah buktikan kalau saya salah. Yuk kita obrolin. Gitu. Dalil 42 sampai 44 saya ringkas dan saya parafrase karena panjang. Intinya adalah gereja itu justru harusnya mengajarkan gini, bukan ngajarin jemaat beli surat pengampunan dosa. Tapi jemaat harusnya diajarin apa? Yuk tolong orang miskin, seperti yang di Matius 25. Kalau ada orang susah, orang telanjang kasih pakaian, ada orang nggak punya rumah kasih tumpangan, ada orang kelaparan kasih makanan. Seperti kalau di GKMI lagu Iman Injil yang Murni ya. Ada yang tahu lagu Iman Injil yang Murni? Ada yang bisa nyanyi? Bapak Wilson mau? Iman Injil yang murni takkan tidur. Ya. Yang ditelanjang diberi sandang. Yang susah dihiburkan. Saya paling suka yang terakhir, yang lapar diberi makan. Orang asing ditampungnya ya. Jadi Matius 25 ini lebih penting daripada ngasih duit ke beli surat pengampunan dosa. Kenapa kita nggak ngajarin orang untuk menolong orang miskin? Kenapa kita ngajarin orang buat uangnya itu buat beli ini? Kalau orang pakai uangnya nolong orang miskin, semakin hari dia menjadi pribadi yang semakin murah hati. Tapi kalau dia pakai uangnya hanya untuk beli ini, dia menjadi pribadi yang nggak berubah. Ya dia lepas dari dosa, tapi ya udah dia nggak berubah. Jadi Martin Luther mengatakan lebih penting kita menolong orang miskin daripada kita itu pakai uang kita beli ini. Menurut Martin Luther. Dan dia tempel itu di pintu gereja gitu ya. Dalil 91 sampai 93. Kalau Paus sungguh-sungguh mengerjakan mandat Allah baginya, semua masalah yang disebutkan di atas tidak akan ada. Kalau Paus itu betul-betul melihat Alkitab, kalau Paus benar-benar mengerjakan mandat yang diberikan kepada dia, semua problem yang tadi itu, yang dalil 1 sampai berapa, nggak perlu ditulis gitu loh. Bahkan tidak akan ada lagi nabi-nabi palsu dan pendeta-pendeta palsu yang berkata damai-damai padahal tidak ada damai, salib-salib padahal tidak ada salib. Gitu loh. Selama orang berpegang pada Alkitab, nggak akan ada semua yang aneh-aneh ini. Gitu. Ya, jadi 95 thesis mungkin kita sering dengar ya, kita sering sebut juga kali. Tapi mungkin kita jarang ngeliatin. Nah hari ini kita lihat beberapa poin yang penting dari 95 dalil Martin Luther. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tadi saya menunjukkan beberapa ini ya, momen penting dalam hidup Luther. Ya tadi dia kena badai. Karena dia kena badai, dia takut kena geledek gitu ya. Dia doa kepada Santa Ana, kalau saya selamat dari geledek ini, dari petir ini, saya jadi biarawan. Dia jadi biarawan. Setelah jadi biarawan, lulus doktor teologi di umur kira-kira 29 tahun. Dia jadi hamba Tuhan di satu gereja di Wittenberg. Karena banyak teologi yang gak beres, dia melakukan 95 dalil di pintu gereja. Bukan sebagai bentuk protes gimana, cuma mau ngajak ngobrol aja, yuk kita obrolin yuk soal yang aneh-aneh ini gitu loh. Nah, setelah dia melakukan itu, dan ada orang ambil, orang terjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, diviralkan, karena waktu itu udah ada mesin cetak gitu ya, sebelumnya kan nggak ada mesin cetak, ini ada mesin cetak bisa difotokopi gitu kan, dibagi-bagikan, jadi viral. Martin Luther ini jadi buronan, banyak musuhnya. Seolah-olah melawan otoritas Paus. Bayangin loh. Paus menjual surat ini, dia mengatakan yang berkhotbah, kasih uang,
Jiwa terangkat dari api penyucian itu orang gila. Yang orang gila itu kan berarti kan paus ya. Akhirnya dia disidang dan gereja Katolik memutuskan dia itu adalah heretik, adalah bidat, adalah orang sesat. Heretik ya, orang sesat, bidat. Dan pada saat itu hanya satu nasibnya ini, apa? Dibakar hidup-hidup di depan umum. Nah, tapi gereja pada saat itu tidak boleh membunuh orang. Gereja tidak punya perangkat untuk tangkap dan eksekusi orang. Harus negara yang melakukannya. Jadi gereja mengeluarkan yang namanya surat rekomendasi bahwa Luther ini sesat dan harus dihukum mati. Dan rekomendasi itu diterima oleh Kaisar Jerman, dan Kaisar Jerman bikin satu persidangan lagi. Namanya Diet of Worms. Ini bukan makan cacing ya, bukan. Ya, Diet of Worms itu nama satu kota di Jerman. Diet itu berarti satu pertemuan, satu council, satu meeting, rapat lah kira-kira begitu. Kaisar mengundang ahli-ahli teologi, Martin Luther juga, untuk mempertanggungjawabkan, kamu melawan gereja, kamu sesat, iya atau tidak. Nah, itu dibikinin sidang lagi oleh Kaisar. Jadi Kaisar nggak telan mentang-mentang Paus keluarkan rekomendasi, ini orang harus dihukum mati. Oh, dia langsung melakukan enggak. Ya, jadi inilah pentingnya check and recheck ya, cross check lagi. Jadi dibikin sidang di kota Worms, Diet of Worms ya. Nah, di Diet of Worms itu ada satu kalimat yang sangat terkenal dari Martin Luther. Ada yang pernah dengar? Here I am. Jadi Martin Luther datang ke persidangan, ditanya sama Kaisar, semua buku-buku yang ada di sini, betul kamu yang tulis? Semua traktat-traktat yang ada di sini yang melawan kepausan, melawan pengampunan dosa, melawan teologi gereja, kamu yang bikin? Ya karena memang dia menulis pada waktu itu. Dia minta waktu, kasih saya waktu. Beberapa hari, saya lupa satu hari apa beberapa hari, untuk berpikir, untuk ngecek semua ini. Dan setelah dia cek semua ini, dia kasih pertanggungan jawab kepada Kaisar. Panjang sebetulnya speech-nya, tapi paragraf terakhirnya ini. Intinya ada kalimat mengatakan, kalau tidak ada bukti dari Alkitab atau bukti dari akal sehat manusia yang menyatakan bahwa memang teologi saya itu salah, ya, teologi Martin Luther, kalau nggak ada bukti dari Alkitab dan dari rasio pikiran akal sehat yang memang membuktikan saya salah, saya nggak bisa menarik kembali semua pengajaran saya. Saya nggak bisa menyangkal semua pengajaran saya. Saya nggak bisa menyangkal semua buku-buku yang saya tulis ini. Memang begitulah adanya. For it cannot be either safe or honest for a Christian to speak against his conscience. Nggak benar kalau saya sebagai orang Kristen berbicara, mengeluarkan sesuatu dari mulut saya, tapi bertentangan dengan hati nurani saya. Here I stand. I cannot do otherwise. God help me. Amen. Ya, ini kalimat yang terkenal dari Martin Luther. Dia mempertanggungjawabkan teologinya berdasarkan Alkitab dan akal sehat. Saya lompat sedikit dari slide yang saya udah bikin. Ada 4 dasar kita berteologi. Alkitab, akal sehat, tradisi, pengalaman pribadi. Pada saat itu di abad ke-16 ini, abad medieval ini, ya sebelum abad 16, tradisi itu number 1. Apa yang dikatakan Paus, apa yang dikatakan gereja, itu number 1. Melebihi Alkitab. Karena Alkitab itu kan perlu ditafsirkan. Yang berhak menafsirkan adalah Paus. Kenapa? Karena di Matius 16 ayat 18 dikatakan apa?
engkau adalah Petrus. Tuhan Yesus ya berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Artinya apa? Artinya di atas, ya ditafsirkan oleh gereja pada saat itu ya di abad ini, berarti Petrus ini kepala gereja dan hanya Petrus yang menjadi dasar gereja berdiri. Setelah Petrus mati, siapa? Penggantinya. Petrus itu paus pertama, dianggap paus pertama. Petrus mati, ada penggantinya. Penggantinya mati, digantikan lagi. Sampai seterusnya ini ada paus, sistem kepausan. Inilah kerasulan sebetulnya. Inilah dasar gereja. Jadi paus ini berhak menafsirkan Alkitab karena memang otoritasnya diberikan kepada dia berdasarkan Matius 16 ini. Dan yang menentang kepausan dan gereja itu disebut heretik, disebut bidat, disebut orang sesat. Ini Sylvester Prierias mengatakan, ya teolog pada zaman itu, orang yang menolak pengajaran gereja Roma dan surat edaran paus sebagai rule of faith itu inti iman ya, sebagai inti iman yang infallible, yang tidak ada salahnya, yang Alkitab itu pun berdiri teguh di atas otoritas itu, berarti itu orang sesat. Dan ini yang luar biasa dari Martin Luther. Dia mengatakan bukan itu yang menjadi dasar iman, bukan tradisi, tapi Alkitab dan akal sehat. Ya. Jadi pemikiran yang out of the box pada saat itu sola scriptura. Kita sekarang udah terlalu sering. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Kita udah terlalu sering nyebut sola ini ya, 5 sola kita cukup familiar. Sola fide hanya oleh iman, by faith alone. Sola gratia, by grace alone, by God's grace alone. Sola scriptura, by scripture alone, by the Bible alone. Solus Christus, by Christ alone. Soli Deo gloria, glory to God alone. Nah ini out of the box. Waktu itu nggak ada orang mikir kayak gini mungkin ya. Ya mungkin ada tapi udah dibakar gitu. Karena sebelum Martin Luther banyak orang yang melawan ini juga dan semuanya mati dibakar. Tapi Martin Luther pada saat itu karena pimpinan Tuhan dia nggak ini ya. Dari Diet of Worms itu meskipun diputuskan oke, Martin Luther, saya belum selesai tadi berarti ya. Setelah dia mengatakan ini, sorry saya agak lompat lagi ke belakang. Setelah dia mengatakan ini, tahu apa keputusan Kaisar? Kaisar mengatakan Martin Luther memang orang sesat, harus dihukum mati. Tapi dia boleh pulang dulu. Hukuman matinya nanti, boleh pulang dulu. Karena dia sudah dibikinin satu surat, perjalanan dia datang dan kembali, itu dijamin oleh negara. Jadi nggak bisa langsung ditangkap dihukum mati di situ, nggak bisa karena ada perjanjiannya. Dia datang ke sini dalam kondisi hidup aman selamat, dia pulang sama aman selamat hidup. Jadi dia pulang. Di tengah jalan ada temannya bangsawan. Jadi di Jerman itu ada kaisar tapi ada raja-raja provinsi juga. Nah ada yang dekat dengan Martin Luther, dia perintahkan bawahannya gini. Kamu culik Martin Luther, bawa ke tempat yang aman, tapi jangan kasih tahu saya di mana. Terus dilakukan kan, diculik dalam perjalanan pulang dari Diet of Worms ini, diculik, dibawa ke tempat yang aman, dan tidak dikasih tahu kepada dia. Begitu kaisar cari, mana Martin Luther? Dipanggillah raja wilayah ini kan, saya lupa namanya siapa. Di mana Martin Luther? Tidak tahu. Jangan bohong kamu, memang tidak tahu, gitu kan. Jadi ini orang yang cerdik, tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Ya, dia nggak bohong memang nggak tahu kok. Jadi Martin Luther dibawa ke tempat persembunyian. Di dalam persembunyian inilah dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin, dari bahasa asli, dari bahasa, kalau nggak salah pada waktu itu Perjanjian Baru dulu. Bahasa Yunani ke bahasa Jerman. Ya. Di dalam 1 tahun persembunyian itu dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman. Jadi pada waktu itu, setelah persembunyian itu, makin banyak orang, jadi selama bersembunyi dia nulis banyak
traktat, banyak surat, banyak artikel yang disebarluaskan juga, dan makin banyak raja wilayah, makin banyak gereja, pemimpin gereja, teolog, dan masyarakat yang terbuka akan reformasi, akan teologi yang sehat. Jadi tidak lagi setuju sama ini, udah nggak lagi. Dan Kaisar Jerman akhirnya menyadari, ya kita harus kompromi, kita nggak bisa membungkam suara ini, ya kita harus biarkan suara ini hidup. Raja wilayah dan kepala gereja silahkan diskusi, sepakati aja. Mau pakai doktrin gereja Roma, atau mau pakai doktrin yang baru ini. Nah, semenjak itu Martin Luther boleh keluar dari persembunyiannya, dan dia mengadakan yang namanya German Mass. Mass itu misa ya, ibadah. Jadi ada misa gereja Roma, tapi ada misa Jerman. Kalau misa Roma bahasanya Latin. Jemaat biasa nggak ngerti. Anggaplah kita di sini jemaat GKMI Anugerah, tapi bahasanya Mandarin. Nah, kan nggak ngerti. Jadi misa gereja Katolik pakai bahasa Latin, jemaat nggak ngerti. Misanya Martin Luther pakai bahasa Jerman, orang ngerti. Dan ada hal-hal lain yang dia singkirkan gitu ya, termasuk patung-patung. Makanya gereja Protestan sekarang nggak ada patung. Ya, itu semua dari Martin Luther. Dari para reformator sebetulnya, karena Martin Luther tidak serta-merta juga pada waktu itu. Jadi ini proses yang gradual, pelan-pelan. Nggak langsung besok berubah, nggak juga sih. Tapi pelan-pelan. Ya, tapi Martin Luther yang memulai. Ibadah harus pakai bahasa yang dimengerti oleh jemaat. Kalau bikin ibadah, jemaat nggak ngerti, untuk apa? Jemaat harus ngerti Alkitab, harus ngerti firman yang disampaikan. Kalau jemaat nggak ngerti firman disampaikan, untuk apa? Gitu. Nah, ini setelah Diet of Worm. Jadi pemikiran yang out of the box pada waktu itu adalah Alkitab hanya oleh Alkitab, bukan oleh tradisi gereja, bukan oleh paus, bukan oleh siapa-siapa, hanya oleh Alkitab, hanya oleh anugerah Allah, hanya oleh Kristus. Bukan oleh uang, bukan oleh apa-apa gitu. Nah, dia memutar balik dasar berteologi pada saat itu. Oke, saya nggak bahas ini, sudah termasuk tadi. Jadi, siapapun yang mau mendengar firman Tuhan harus baca Alkitab. Kalau mau dengar firman Tuhan, bukan cari paus, bukan cari siapa, tapi baca Alkitab, itulah firman Tuhan. Ini something out of the box. Waktu menafsirkan Mazmur 119, Luther mengatakan, karena di Mazmur 119 itu berulang-ulang muncul ya, hukum Allah, Taurat Allah, firman Allah. Nah, dan ada kata-kata, siang malam aku akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, berarti Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, external word. Melalui firman yang di buku ini, bukan berdasarkan kira-kira hati nurani saya, oh ya hari ini Tuhan berkata saya seperti ini. Enggak, tapi dari firman yang tertulis. Nah, saya masukkan John Piper. John Piper mengatakan, jantung setiap inti dari profesi pendeta itu sebetulnya adalah bookwork, pekerjaan yang berpusat kepada Alkitab ini. Sebut, ya lu mau sebut apa terserah, mau sebut itu membaca, bermeditasi, berefleksi, cogitation itu saya nggak tahu apa artinya, belajar, eksegesis, ya, apapun yang lo mau sebut apalah. Tapi bagian yang paling utama dan paling sentral daripada pekerjaan seorang hamba Tuhan itu adalah menggali apa sih arti firman Tuhan dari Alkitab dan memproklamasikannya di atas mimbar dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ini dari John Piper. Ketika John Piper menulis tentang Luther. Ini juga bagian firman yang terkenal, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran.
Ya, jadi ini spiritnya Martin Luther. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Saya masih ada slide-nya. Ini baru slide 23 dari 43, tapi saya mau coba interaksi dulu. Karena setelah ini saya lebih banyak menunjukkan kehidupan Martin Luther dan teologi dia. Gitu. Tanya mungkin agak menyimpang ya. Karena ini sejarah, kira-kira perang salib itu posisinya di mana ya? Nah, maksud saya terus kemudian teologianya bagaimana? Apakah di situ kan perang salib ini kan sudah lahir gereja gitu. Kenapa kita kok membunuh demi iman kita gitu. Nah, apakah itu juga menjadi protes Martin Luther misalnya tentang orang membunuh selain daripada surat pengampunan dosa ini? Perang salib itu terjadi kalau saya nggak salah 7 gelombang di rentang waktu yang cukup lama, tapi kurang lebih di tahun 1000. Jadi mungkin sebelum ini ada, setelah ini ada, tapi kurang lebihnya itu di sini. Saya tidak yakin bahwa itu sampai ke sini, tidak, tapi ini di sekitaran sini. Jadi mungkin kurang lebih, saya nggak tahu, nanti dicek ya, bantu saya kalau ada yang bisa buka Google perang salib kapan. Jadi kalau saya nggak salah sekitar tahun 800-900 sampai ya 1100 gitu, kalau saya nggak salah ingat. Ini memang beberapa kali gelombang, jadi beberapa kali. 15 sampai 17. 15, abad 15 sampai Abad 15 sampai 17. perang salib. Tunggu. Sorry, ada lagi yang bilang 11 sampai 17. Memang perang salib itu karena tidak satu kali terjadi, beberapa kali. Jadi memang ini penanggalannya dan beda-beda. Kadang-kadang paus. Jadi perang salib itu kan begini latar belakangnya ya. Yerusalem itu kan jatuh ke dalam kekuasaan agama yang bukan Kristen. Kemudian paus mengatakan, ini paus yang menggerakkan nih. Paus mengatakan itu tanah suci kita. Ya, sebelum jatuh ke tangan agama lain pun itu jadi tempat perziarahan memang. Dan di situ banyak gereja. Itu tempat lahirnya kekristenan. Ya. Jadi begitu jatuh ke tangan agama lain, paus gelisah. Dia bilang, kita harus rebut. Kita harus rebut itu. Sama seperti mungkin bangsa Israel waktu masuk ke tanah Kanaan kan merebut tanah itu karena itu tanah perjanjian. Mungkin konsepnya mirip-mirip itu tuh. Jadi itu harusnya tanahnya orang Kristen, sekarang didudukin oleh bangsa lain, kita rebut. Paus mengumpulkan raja-raja di Eropa beberapa. Nanti raja ini kirim pasukan, gelombang pertama. Nanti raja ini dengan raja ini kirim pasukan, jadi gelombang kedua. Jadi nggak satu kali terjadi, tapi memang beberapa arus gelombang. Nanti udah berangkat, kalah pulang. Kirim lagi, perang, menang sesaat, tapi kalah lagi pulang. Jadi menang kalahnya itu banyakan kalahnya sih. Dan terbukti sampai perang itu selesai, Yerusalem nggak jadi punyanya orang Kristen. Jadi itu sesuatu yang sia-sia sebetulnya. Nah, tadi Bapak tanya, apakah Martin Luther juga protes terhadap kok boleh membunuh di situ? Karena bayangan saya kalau yang merebut, karena itu kan sebelum ada Kristus ya, mestinya dari dasar teologinya apa gitu ya, kan kita mengasihi dulu, kenapa membunuh demi merebut. Jadi kita perlu pahami bahwa memang di abad pertengahan ini, terutama kalau abad 4 mungkin masih oke lah ya, tapi makin, kalau nggak salah di atas tahun 800-an, itu paus kuasanya sangat besar. Jadi paus itu bukan hanya bicara soal keagamaan, tapi kepausan itu bicara soal politik. Karena paus itu bisa melantik raja, dan paus itu terlibat banyak sekali skandal. Saya lupa ya istilahnya apa ya, the dark Pope atau apa itu ya, saya lupa ya. Jadi ada satu waktu paus itu punya istri 3 atau berapa gitu kan. Jadi paus terlibat skandal, terima suap. Paus itu punya banyak sekali uang, kekayaan dan seterusnya. Jadi
Eh, kalau kita bertanya, kenapa paus itu, bukannya kita harus mengasihi, kenapa paus memerintahkan untuk membunuh kan? Saya rasa itu lebih ke politik. Apa ya, paus pengen mengerahkan pasukan Eropa dan sebagainya. Paus itu pengen mencatat sejarah, pengen jadi tokoh yang dikenang sejarah gitu loh. Jadi dia mengambil tindakan-tindakan yang memang sekarang kita lihatnya kontroversial, tapi pada saat itu dilihatnya sebagai tindakan heroik. Apalagi Paus itu mengatakan begini, ini mirip-mirip konsep agama seberang. Kalau kamu ikut perang merebut Yerusalem dan kamu mati di sana, otomatis masuk surga. Otomatis dosamu diampuni. Otomatis kamu itu mendapat tempat yang baik di surga. Itu mirip konsep agama yang seberang ya. Kalau kamu perang lawan musuh mati, otomatis dapat apa dan apa gitu. Ya, jadi itu bukan dari agama seberang juga, sebenarnya dari Kristen sudah ada sebelum itu ya, maksudnya dari tahun-tahun ini gitu. Apakah itu menjadi protes Martin Luther? Nah, Martin Luther tidak secara spesifik membahas tentang perang salib, tapi dia memang membahas mengenai paus yang sudah sangat berkuasa secara politik gitu. Paus yang sudah sampai bisa di dalam 95 dalil kalau kita lihat semua ya, itu nanti ada Martin Luther mengatakan paus itu hanya menerima mandat yang harusnya dari Alkitab, tidak di luar itu. Termasuk pengampunan dosa gitu. Maksudnya pengampunan dosa itu diberikan kepada para rasul sehingga para pastor pun kan boleh mengampuni dosa. Nah, paus itu kuasanya nggak lebih besar dari para pastor yang bisa mengampuni dosa, sama aja kok. Gitu. Jadi dia mengkritik paus, kepausan yang sudah sangat berkuasa, sangat politis, ya sangat serakah bahkan menjual ini demi uang gitu kan. Ya itu dikritik sama dia, tapi tidak secara spesifik ke perang salib sih. Gitu, Pak. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Atau masih ada? Ada. Kok yang Korintus tadi yang aku penyucian itu sampai jadi kebetulan saya juga SD-nya di sekolah Katolik. Sampai hari ini pun mereka masih pakai sampai dulu saya SD pun mereka masih pakai ayat itu buat membenarkan yang memang ada penyucian. Jawabannya apa? Soalnya itu kan masalah gini, ada dan tidak ada, kayak neraka itu ada yang bilang es, ada yang bilang api, ada yang bilang nothingness, kan sedikit susah. Memang nggak ada yang tahu sih, karena belum ada yang pernah ke sana. Ada sih yang mengklaim pernah ke sana ya, ada buku nanti Trip to Hell dan tapi kan maksudnya kalau ada 3 orang mengklaim pernah ke sana, 3-3-nya ini dibandingkan juga agak beda gitu kan. Jadi memang kalau saya pribadi saya lebih memilih mengatakan itu terserahlah masing-masing orang. Buat saya kalau saya disuruh menafsirkan ayat itu, memang setiap orang kan akan dihakimi kok pekerjaannya. Dan ada orang mengatakan kalau dia orang Kristen sungguh-sungguh diselamatkan, tapi hidupnya tidak berubah dalam artian ya masih seringlah jatuh ke dalam dosa gitu kan. Ya memang seperti itulah nantinya dia tetap diselamatkan, tapi nanti dalam tanda kutip kemuliaannya tidak full. Dicatat seperti dari kebakaran. Tapi bukan api penyucian. Itu cuma waktu dia diselamatkan nanti, waktu penghakiman terakhir nanti tetap selamat, hanya mungkin dia tidak ikut memerintah di atas tahta. Kan Tuhan Yesus mengatakan kan orang-orang kudusnya akan ikut memerintah gitu loh. Nah, mungkin dia tidak ikut memerintah. Ya sepertinya ya ini tafsiran saya lah gitu. Ya. Oke, itu kan. Jadi kalau saya ditanya, jadi gimana? Ya itu hak mereka menafsirkan, karena ini bukan sesuatu yang baru, ini udah dari zaman dulu punya. Dan mereka mau pegang itu, ya itu hak, terserah. Kalau mereka paksakan saya harus terima itu, saya juga nggak mau. Ya karena saya nggak percaya api penyucian. Ayatnya cuma satu soalnya yang ngomong itu. Kalau ayatnya banyak kita bisa diskusi, tapi kalau ayatnya satu dan multitafsir ini susah. Api penyucian itu. Soalnya yang kedua, yang Petrus di atas batu karang ini, kan batu karang itu kan Petrus. Dari mana? Saya lupa. Tapi kan sebenarnya, jadi kalau yang Katolik itu kan tafsirannya adalah Petrus di atas batu karang ini, which is Peter. Nah itu kan makanya kan
mereka mensahkan ke Kepausan. pausan. Tapi saya lupa dari mana, boleh tolong dibantu nggak? Jadi saya baca pas saya dengar ya, batu karangnya di ayat itu bukan Peter tapi Petra, which is ke arah perempuan. Jadi dia cuma bilang batu karang nggak merujuk kepada Petrus. Jawabannya begitu. Saya lupa source dari mana. Nah itu benar nggak? Iya, jadi Tuhan Yesus mengatakan, engkau adalah Petros, engkau adalah Petrus, dan di atas Petra aku akan mendirikan jemaatku. Memang bahasa Yunaninya begitu. Nah, secara tafsiran, ini ditafsirkan sebetulnya bukan ini, tapi lebih kepada iman atau pengakuan Petrus. Karena Petrus mengaku, dia mengatakan, kan Tuhan Yesus tanya kepada murid-murid kan, menurut orang, siapakah aku? Wah, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, para rasul, mengatakan Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Menurutmu sendiri, siapakah aku? Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus menjawab, berbahagialah engkau Petrus, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, karena bukan manusia yang menyingkapkan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Sesungguhnya engkau adalah Petrus, dan di atas pengakuanmu itu bahwa aku adalah Mesias, gerejaku akan berdiri. Jadi gereja berdiri di atas pengakuan Yesus sebagai juru selamat, bukan di atas pribadinya Petrus. Ya, tafsirannya begitu, yang dipegang oleh gereja-gereja Protestan pada umumnya. Kalau gereja Katolik bukan pada umumnya ya, memang mengatakan ini adalah Petrus. Tujuannya lebih politis sebetulnya, karena pada waktu itu gereja timur dan barat itu berantem. Kemudian soal itu loh, filioque, yang mereka selesai konsili itu kan meeting leaders gereja seluruh dunia ya. Kemudian membuat satu pengakuan iman, kalau saya nggak salah pengakuan iman Nisea. Terus gereja timur pulang, gereja barat pulang. Gereja barat mengubah, saya lupa Nisea, kayaknya bukan Nisea, tapi saya lupa, nanti dicek ya. Pengakuan iman itu begini, Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ditambahkan oleh gereja Roma, gereja barat, dari Bapa dan Anak. Gereja Timur marah. Loh, kita kan udah bikin perjanjiannya, bukan perjanjian lah, kita kan udah sepakat bikin pengakuan imannya begitu. Kok lu ganti-ganti? Gereja Timur marah, tanya ke gereja Roma. Gereja Roma mengatakan, lu nggak usah ngatur-ngatur gua ini lebih besar dari lu. Ingat, gereja di atas Petrus. Petrus itu adalah the bishop of Rome. Waktu itu memang belum dipakai istilah paus, tapi bishop. Jadi tiap kota itu punya, kalau sekarang bahasanya uskupnya, tiap kota itu punya pemimpin gerejanya. Gereja Roma pemimpinnya Petrus, gereja mana pemimpinnya, gereja Yerusalem pemimpinnya Yakobus, gereja, bahkan waktu itu kan dibilang Rasul Thomas ke India ya, gereja India pemimpinnya Rasul Thomas misalnya. Jadi tiap kota atau tiap daerah itu ada bishopnya, ada uskupnya, ada pemimpinnya. Nah, Bishop of Rome ini menentang bishop yang menggugat gitu kan. Kamu siapa? Ini the Bishop of Rome, penerusnya Petrus. Ya secara politis supaya kuat posisinya. Ya karena ada berantem-berantem itu sebetulnya kan gereja Antioquia pada waktu itu bishopnya juga marah. Jangan lupa gereja Antioquia yang mendirikan juga Petrus. Ya itulah, saling menggugat, terus ya begitulah ribut-ribut. Makanya ini ditegaskan, Petrus, di atas Petrus gereja berdiri. Tapi ya itu politis kan. Ya, kita mesti lihat sejarahnya, memang banyak aneh-aneh ini dari sejarah, kalau mau digali juga, tapi inilah bukan kelas sejarah. Nanti kapan-kapan ya, ini menarik sebetulnya. Nah, Martin Luther, saya lanjut ya. Martin Luther berdoa begini. Ya Tuhan, aku ingin berkhotbah supaya Engkau dimuliakan. Aku ingin berbicara tentang Engkau, memuji namamu.
Meskipun saya tidak berkhotbah dengan sempurna, tapi aku percaya engkau akan menyempurnakannya. Dan Martin Luther mendedikasikan hidupnya itu untuk khotbah. Tiap minggu, tidak ada minggu tanpa khotbah. Bahkan di dalam satu pekan, satu minggu gitu ya, itu khotbah bisa 2, 3, 4 kali. Hari Minggu jam 5 pagi, khotbah dari surat Rasul-Rasul. Jam 10 pagi, khotbah dari kitab Injil. Dan di sore hari, khotbah dari Perjanjian Lama. Senin, Selasa, khotbah tentang katekisasi, bahan katekisasi ya. Rabu, khotbah dari Injil Matius. Kamis dan Jumat, khotbah dari surat Rasul-Rasul. Sabtu, khotbah dari Yohanes. Di antara tahun ini aja kira-kira berapa tahun? 36 tahun, itu 3.000 khotbah dihasilkan. Nah ini banyak, tapi lihat ini aja. Tahun 1528 dia khotbah 200 kali. Di tahun itu 1528, ya kan, 1528. Di tahun itu anaknya Elizabeth mati. Elizabeth mati di usia 8 bulan. Berarti kira-kira di 1528. Anaknya mati, dia tetap khotbah setahun 200 kali. Dia nggak alasan. Ya saya masih berduka, ya saya nggak khotbah dulu ya 3 minggu gitu. Nggak ada. Di tahun anaknya mati, khotbahnya paling banyak, 200 kali. Di tahun sebelumnya malah 137. Di tahun setelahnya malah 121. Di tahun anaknya mati 200 khotbah. Malah lebih banyak. Ya, ada orang bisa mengatakan itu pelarian dia kali. Who knows? Ya, tapi kita melihat dedikasi dia pada firman memang. Dia nggak adalah istilahnya malas berkhotbah, tapi dia sangat rajin berkhotbah. Itu Martin Luther seperti Yakub. Yakub waktu ketemu Tuhan, waktu namanya diganti jadi Israel, kan dia pegang Tuhan, dia nggak mau lepas ya. Dia mengatakan kalau kau nggak berkati aku nggak lepas. Itulah Martin Luther waktu baca Alkitab. Kalau saya baca dan itu tidak berbicara kepada saya nggak mau berhenti baca. It must yield. I will hear and know the word of God in this text for my soul and for the church. For my soul and for the church. Ya, inilah yang saya sangat kagumi dari Martin Luther. Waktu dia membaca Yakub dengan malaikat Allah bergumul dan tidak mau lepas sampai malaikat itu memberkati. Dia terapkan itu ke dirinya. Kalau firman Tuhan ini nggak hidup untuk saya dan untuk jemaat, saya nggak akan berhenti. Luar biasa. Dia ngajar di STT. Dia menerjemahkan seluruh Alkitab. Dia ya nulis buat macam-macam. Dia pergi ke pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, konferensi, dan diskusi-diskusi teologi. Dia berkhotbah secara rutin di jemaat. Kenapa? Karena dia ngerti Alkitab itu bicara anugerah Allah. Hanya oleh anugerah. Dia sangat gentar waktu membaca Roma 1 ayat 16 sampai 18. Di situ kebenaran Allah, yuk kita baca yuk. Roma 1 16 17 18. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi dia sangat takut dengan yang namanya kebenaran Allah, the righteousness of God and the sinfulness of man. Tapi di satu sisi dia juga sangat bersyukur karena oleh iman, oleh Injil, oleh darah Kristus, orang-orang itu diselamatkan. Jadi dia ngerti betul semua ini karena anugerah. Bukan karena gua bisa beli pengampunan dosa, bukan karena gua bisa berbuat baik, bukan karena Paus berkuasa mengampuni dosa, tapi karena Kristus. Dan dia ngerti betul, semua karena anugerah, semua karena firman, semua karena Kristus. Dan itu yang dia hidupi. Dia terjemahkan Alkitab, dia khotbahkan Alkitab, dia pokoknya jemaat gimana caranya ngerti Alkitab. Nah, itu yang luar biasa dari Martin Luther.
Mungkin kita perlu tanya, terutama ya saya nggak tahu ya, sebetulnya ini berlaku untuk kita semua. Tapi terutama buat hamba-hamba Tuhan, buat majelis-majelis gereja juga termasuk, apakah kita menggali Alkitab ini dengan rajin, dengan semangat, atau dengan ya biasa aja, ya pokoknya ada bahan khotbah ya udahlah, tapi biasa aja, santai-santai, slothful and casual, as if nothing really great is at stake. Seolah-olah nggak ada yang kalau at stake itu kan kayak di ujung tanduk, ya. Kayaknya nggak ada telur di ujung tanduknya gitu. Tapi kalau kita menggali ini seolah-olah kalau gua khotbah besok ini dan ada orang duduk di sana dan jiwanya bisa diselamatkan dari khotbah gua kan harus siapin dengan betul-betul gitu loh. Kalau Tuhan mau pakai khotbahku untuk menegur dosa orang, untuk menyelamatkan orang, untuk menginjili orang, masa persiapannya biasa-biasa? Jadi ini pertanyaan dari John Piper. John Piper waktu dia menulis tentang Luther, dia mengatakan, ya kita harus refleksikan hidup kita ketika kita membaca Martin Luther. Apakah kita casual, malas-malasan, atau kita mau semangat dan rajin? Saya nggak bahas ini. Martin Luther bilang waktu dia membuat tafsiran Genesis, Kejadian 3 ya. By the sweat of your face you shall eat bread. Luther bilang, ya keringat capek waktu cari nafkah buat keluarga itu manis. Ya itu great, itu luar biasa. Bekerja untuk negara, tugas politik itu lebih besar, lebih hebat, lebih baik. Tapi bekerja, berkeringat, bersusah payah untuk gereja, itu adalah yang paling luar biasa. Ya, jadi hidupnya memang didedikasikan untuk gereja. Nah, tapi Luther nggak punya kelemahan. Luther juga banyak kelemahannya. Kelemahan nomor 1 ada 2. Nomor 1, kelemahan Luther adalah mulutnya kotor. Dia suka ngomong, tai lu, anjing lu, setan lu. Dia suka ngomong itu. Terutama kepada yang tidak setuju dengan pandangan politik dia. Misalnya dia kadang-kadang nyebut paus itu alat setan. Itu kata-kata yang sering keluar dari mulut dia, dari mimbar bahkan. Nah, tapi saya bukan mengajak kita bicara kotor. Saya mau menunjukkan bahwa ya jadi ini dari satu buku, bahkan dia mengatakan dari bukunya Heiko Oberman. Ada satu subjudul ini, God's Word in Filthy Language. Ini panjang sebetulnya ke bawah, tapi nggak usah kita lihat. Saya bukan mau mengatakan bicara kotor itu bagus, enggak. Maksud saya begini. Ya, saya sedang dalam satu proses juga di mana mungkin teman-teman yang belum tahu, saya juga update bahwa 1 Desember saya akan diteguhkan sebagai pendeta muda di JKI. Nah, 1 Januari nanti saya mulai pelayanan di tempat yang lain. Di dalam pergumulan itu, ya banyak teman-teman, rekan-rekan, termasuk dosen saya yang saya tahu punya hati, concern. Mereka mengatakan, jadi gembala jemaat, jadi pendeta itu kan satu panggilan sakral. Kok kesannya kamu buru-buru? Coba digumulkan lagi, paling enggak 1-2 tahun ke depan. Ada juga yang mengatakan, jadi pendeta, jadi gembala jemaat itu kan hidupmu seperti di akuarium. Akan dilihat dari depan, belakang, atas, bawah gitu kan. Ada kesalahan sedikit aja itu udah jadi isu. Apa kamu yakin? Apa kamu siap dengan itu? Ya, banyak suara, banyak banyak concern. Sebagai gembala jemaat kan kamu harus menjadi teladan. Kalau cara kamu ngomong aja kadang-kadang masih kasar, gimana kamu nanti bertanggung jawab dengan itu? Saya memikirkan itu. Jadi saya bukannya masa bodoh aja, enggak. Saya betul-betul menggumulkan itu, memikirkan itu. Dan saya rasa Tuhan jawab melalui waktu saya menggali tentang Luther ini. Bukan saya mengatakan ya sah-sah aja pendeta bicara kotor, enggak. Maksudnya adalah kadang-kadang Tuhan enggak tunggu kita sempurna baru dia pakai kita. Tuhan enggak nunggu kamu perfect baru Tuhan pakai. Waktu Tuhan panggil Petrus, waktu Tuhan panggil semua muridnya yang lain jadi rasul,
mereka juga masih penuh kelemahan kok. Tapi di dalam proses itu Tuhan pakai mereka. Jadi saya bersyukur banyak teman-teman, banyak senior saya, dosen saya, dan siapapun yang memberikan masukan, saran, nasihat mengenai ya kamu kalau menjadi gembala jemaat nanti gini gitu. Saya sangat appreciate, tapi di satu sisi saya memahami bahwa ya ini harus jalan karena Tuhan nggak akan tunggu saya perfect baru mau pakai saya. Apakah Roh Kudus? Jadi begini, ini ada satu topik yang menarik ya. Kita kan disebut sebagai bait Roh Kudus atau ya the vessel for the Holy Spirit. Apakah vessel itu kan guci ya, pot. Apakah vessel itu harus betul-betul bersih baru Roh Kudus masuk? Atau Roh Kudus justru mengisi vessel itu untuk membuat vessel itu bersih? Justru kita butuh Roh Kudus untuk memurnikan kita. Kita nggak bilang begini, kita murni dulu deh, baru Roh Kudus masuk gitu kan. Enggak, justru dia masuk untuk membantu kita semakin murni. Jadi Tuhan mau pakai kita, nggak tunggu kita sempurna dulu. Ya, saya melihat itu dalam kehidupan Martin Luther dan juga dalam kehidupan saya pribadi, dan saya percaya setiap kita juga sama. Ya, kadang-kadang ada teman-teman, yuk jadi ikut pelayanan, jadi connect leader atau jadi guru sekolah minggu atau ikut pelayanan apa. Aduh, saya masih kurang, saya masih kayaknya belum siap, saya masih ya saya rasa kita perlu lebih fokus kepada Tuhan yang mau pakai kita, bukan kepada gua belum gitu loh. Nah, karena kalau gua belum ini nanti nggak ada habisnya. Karena sampai mati kita pasti ada kelemahan. Jadi kita kalau Tuhan memang mau pakai, ya Tuhan mampukan, dan saya juga mau ya, dan minta support dari teman-teman. Nah, jadi sikapnya kayak gitu. Yaitu saya belajar dari Martin Luther. Satu lagi kelemahan Martin Luther. Martin Luther di dalam 5 khotbah terakhirnya, jadi sebelum dia mati kan dia tetap aktif berkhotbah dari kota ke kota. Kalau kita lihat beberapa khotbah terakhirnya, itu penuh dengan zaman sekarang nyebutnya hate speech. Dia sangat antisemit. Dia mengatakan orang-orang Yahudi itu sinagognya harus dibakar, sekolahnya harus dibakar, rumahnya harus dijarah, dihancurkan. Kemudian tulisan-tulisan mereka, Talmudnya, itu semuanya itu termasuk di dalam golongan kebohongan, hujat kepada Tuhan. Rabi-rabi Yahudi harus dilarang ngajar harus dilarang untuk mengajar. Dan seterusnya ya. Jadi dia sangat sangat antisemit, sangat membenci orang Yahudi. Dan itu sangat berlawanan dengan yang dia selama ini khotbahkan sebetulnya. Injil yang mengampuni, Injil yang memberi anugerah, Injil yang menerima orang berdosa dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu hati-hati juga. Kadang-kadang kita jatuh justru di hal yang kita khotbahkan. Kita bisa begitu. Ya, kita sangat semangat begini dan begitu, tapi di mulut doang. Dalam realita waktu kita lakukan bisa nggak begitu. It happens a lot. Gitu. Nah, beberapa hal yang bisa kita simpulkan, ya kita minta kepada Tuhan mata seperti Martin Luther yang dia itu bisa melihat apa sih hal-hal yang harusnya ada di dalam gereja tapi saat ini belum ada. Dan dia mau upayakan itu, dia ada hati dan dia ada actionnya. Dan juga lihat hal-hal apa yang seharusnya tidak ada dalam gereja tapi ada. Nah, dia juga upayakan bagaimana mereformasi, memperbarui, membuat perubahan. Minta hati seperti Luther yang berbelas kasihan kepada domba-domba yang tersesat dalam gereja. Ya, dia kasihan lihat umat-umat jemaat itu bisa merangkak dengan lututnya naik ke gereja, terus di gereja itu banyak relik ya, barang-barang dari peninggalan orang kudus, terus dicium-cium. Dia melihat seperti itu, dia hatinya nggak bisa ya. Dia marah kepada pemimpin-pemimpin yang mengabarkan Injil palsu.
Yang tadi, yang mengatakan berikanlah uang, nanti begitu uangmu itu kering, jiwa di dalam api penyucian itu naik ke atas. Nah, dia marah kepada Injil-Injil palsu yang dikhotbahkan. Nah, kita harus teruskan perjuangan Luther. Ya, usahakan jemaat mengerti firman, berakar sama Alkitab. Ya, kita reformasi gereja kita berdasarkan firman, mendahulukan firman dari tradisi dan pengalaman. Ya, saya dengar ada satu gereja yang nggak tahu lah gereja mana gitu ya, gereja Wakanda kali. Yang katanya ya, saya kan tidak tahu, tapi saya kan dengar ya. Katanya ada satu hamba Tuhan yang diberhentikan karena suka pakai baju kaos katanya. Tapi saya melihat tadi ya ada slide, saya kembali ke slide yang di depan ya. Harusnya kan di dalam kita bergereja, berteologi, menghidupi iman, harusnya kan Alkitab dan akal sehat itu ditaruh di atas. Bukan tradisi, bukan mengatakan, oh ya gereja kita kan begini, jadi kita nggak cocok dengan kamu, ya udah kamu pergi aja gitu. Maksudnya, ya saya nggak tahu. Kalau ada gereja yang seperti itu, berarti mungkin tinggal tunggu tutup, ya saya nggak tahu. Tapi Alkitab dan akal sehat itu harus number one. Bukan pengalaman pribadi pendetanya, saya kemarin dengar dari Tuhan, saya harus menikah sama kamu, jadi saya akan menikah dengan, itu kan agak-agak aneh ya. Tapi itu terjadi, ada juga. Jadi mereformasi gereja berdasarkan firman, mendahulukan firman di atas tradisi dan pengalaman. Kemudian kita rajin mendalami dan menghidupi firman. Ya, ini perjuangan Luther yang perlu kita teruskan. Kemudian ya waspada pada kejatuhan. Jangan sampai kita jatuh ke hal yang kita khotbahkan. 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Panjang lebar. Mengenai antisemit itu latar belakangnya apa ya kira-kira? Dia apa tadi membenci Yahudi? Apakah itu memang orang Jerman kebanyakan itu, atau bahkan mungkin malah Hitler ini jadi penganutnya? Sewaktu Hitler membantai orang Yahudi, dia berlindung di balik Martin Luther. Dan waktu itu gereja Jerman mendukung Hitler, gereja Lutheran ya, German Church itu mendukung Luther waktu itu. Nah, kenapa Martin Luther bisa begini? Waktu itu dia menginjili banyak orang Yahudi. Di Jerman memang banyak orang Yahudi. Dia menginjili orang Yahudi dan orang Yahudi menolak Injil. Dan dia sakit hati. Dia sakit hati, di akhir hidupnya dia berkhotbah begini. Ini semua kalimat-kalimat Martin Luther dari khotbahnya. Ya. Orang Yahudi harus di ini, orang Yahudi harus di ini. Jadi dia kepahitan. Gitu. Ya, disayangkan ya sebetulnya, karena dia berkhotbah tentang Injil kasih karunia anugerah. Tapi justru dia membenci orang yang tidak mau terima Injil. Hitler waktu membantai orang-orang Yahudi, dia juga ada kebaikan Yahudi, terus pas mengikuti Martin Luther. Dia melegitimasi aksi membunuh itu dengan Luther mendukung ini, Luther mengajarkan ini, dan gereja Lutheran waktu itu mendukung. Tentu tidak semua, ada beberapa pendeta juga yang tidak setuju dan ya mereka dipenjarakan. Tapi secara umum gereja pada waktu itu ya kita mendukung Hitler. Ada pertanyaan lagi? Ya, tadi kita nggak sempat bahas detail ini, tapi saya rasa udah disinggung ya tentang ibadah German Mass tadi, ibadah di Jerman, ya pakai bahasa Jerman. Kalau nggak ada pertanyaan kita bisa akhiri. Kalau sudah sangat jelas, saya harap kita tidak hanya mengagumi Luther. Saya udah sampaikan di depan, tapi kita mengagumi justru
Alkitab yang mentransformasi hidup Luther. Kita nggak bisa bilang, udahlah saya, yang mana sih yang dibaca Luther, sini tak baca juga supaya aku seperti Martin Luther. Kan nggak begitu ya, rumusnya nggak begitu. Tapi justru sesuai konteks hidup Luther, firman itu berbicara kepada dia seperti itu. Nah, kita mesti coba sesuai konteks hidup kita, firman itu berbicara apa kepada kita dan kita hidupin itu. Ya, jadi kembali kepada firman. Saya coba lihat catatan saya ada catat beberapa hal tadi pagi. Bapak Ibu, ada satu pernyataan Luther yang mengatakan bahwa kitab Yakobus atau surat Yakobus adalah surat Jerami. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakangnya kenapa ya? Kalau itu kan saya udah jelaskan berulang-ulang tadi bahwa Martin Luther waktu dia membaca Alkitab, dia sangat sudut pandangnya itu sangat kental di dosa manusia. Jadi manusia itu, Martin Luther itu pernah tulis satu buku, The Bondage of the Will. The Bondage of the Will, itu dari Roma 1:18 yang kita udah baca tadi. Roma 1, ini Kisah Rasul. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bahasa Inggrisnya, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of man. Perhatikan, the wickedness of man. Nah, Martin Luther menafsirkan ini, the wickedness of all men. Jadi seolah-olah tidak ada satupun manusia yang lolos dari namanya murka Allah. Jadi the wrath of God itu harusnya diterima oleh semua manusia. Cuma karena Injil Kristus, pengorbanan Kristus, kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Jadi dia sangat, penekanannya itu di anugerah. Anugerah Allah, hanya oleh anugerah, bukan oleh uang, bukan oleh paus, bukan oleh perbuatan baik saya, hanya oleh anugerah Allah. Sebaik-baiknya pun saya melakukan sesuatu, saya tetap di bawah murka Allah. Firman Tuhan mengatakan, kebaikan kita itu seperti kain kotor. Yesaya kalau saya nggak salah. Pak Yeremia, mungkin Yesaya. Kebaikan kita itu seperti kain kotor. Sebaik apapun kita, tetap kena murka. Kita selamat hanya oleh anugerah. Nah, Martin Luther sangat memegang teguh itu. Hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya oleh Alkitab, hanya oleh Kristus. Tiba-tiba muncul Yakobus. Iman plus perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati adanya. Jadi seolah-olah iman itu harus ada perbuatan. Padahal menurut Luther, ya hanya iman, bukan oleh perbuatan. Karena sebaik apapun perbuatan kita, nggak bisa. Di hadapan Tuhan tetap nggak dihitung. Nah, waktu dia membaca, iman tanpa perbuatan mati adanya, emosi dia. Emosi terus, opo iki, nggak bener ini nggak usah lah. Gitu. Jadi sepertinya dia melihat bahwa teologi yang ada di dalam Yakobus ini nggak sinkron dengan teologi yang dia pegang. Dan kebiasaan buruknya Luther itu tadi saya udah tunjukin ya. Mulutnya itu memang mulut. lambe turah. Jadi dia itu bisa nyebut kalau musuh, maksudnya ada pendeta atau pastor yang nggak setuju dengan dia, itu bisa disebut itu anjing, itu apa. Jadi waktu lihat Alkitab, ini kitab sampah gitu, kira-kira kan jerami itu kan tempatnya di kandang hewan, kena kotoran, ya, dan jadi disebut ini kitab jerami, seolah-olah ini kitab, ya itulah, kitab sampah atau apa gitu kan. Ya itu latar belakangnya seperti itu kira-kira. Ya memang Luther ini mulutnya agak-agak ya, tapi somehow Tuhan pakai loh. Somehow Tuhan pakai. Rasul Paulus juga kadang-kadang kita lihat terutama di Galatia ya. Mana tuh Galatia? Galatia 1
ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah ini kata Yunaninya kasar sekali. Terkutuklah dia, anatema. Kemudian yang sunat menyunat itu Galatia 5 ayat 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu untuk menyunatkan diri itu mengebirikan saja dirinya. Itu kalau pakai bahasa sekarang itu kasar banget. Ya seolah-olah kalau mereka menghasut kamu untuk sunat, suruh aja mereka potong semua gitu kan. Ya pokoknya bahasanya kasar banget gitu. Jadi ya itu kadang-kadang di dalam di dalam Alkitab ya kita lihat juga Luther gitu, Tuhan juga pakai orang-orang seperti itu untuk menyatakan kebenaran gitu. Makanya saya makin hari makin dikuatkan juga bahwa tidak tunggu kita sempurna menjadi seperti malaikat, ngomongnya ini halus baru Tuhan mau pakai kita, enggak. Tapi kadang-kadang kepribadian kita itu bisa dipakai Tuhan untuk tujuan tertentu. Ya bukan berarti saya mengatakan mari kita semua seperti Rasul Paulus, seperti Martin Luther yang berkata-kata kasar, enggak, bukan itu. Tapi kepribadian kita masing-masing itu unik dan Tuhan bisa pakai untuk tujuan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tentu kalau itu berkaitan dengan dosa ya kita harus kita harus bertobat. Tapi kalau itu sesuatu yang Tuhan bisa pakai dan Tuhan mau pakai, ya kita jangan minder, jangan mengatakan, aduh aku orangnya masih belum bisa ini, aku orangnya masih belum ini, nah, nanti malah nggak maju-maju. Mungkin tanya ini soal kita kan kalau di Kristen Alkitabnya nggak ada Deuterokanonika. Luther termasuk salah satu yang merimove Deuterokanonika atau membuatnya jadi apokrifa kalau kita istilahnya, atau ketika terjemahan ke dalam bahasa Jerman dia masih mengambil surat-surat yang di Katolik itu ya, ada Makabe, Judi. Saya lupa ingat sejujurnya, tapi saya lupa ingat, benar saya lupa ingat itu. Itu menarik. Apakah Luther ikut meremove Iya. buku itu enggak, atau dia tetap pakai yang di Katolik? Deuterokanonika. Masih kayaknya Luther tuh masih menerjemahkan itu sehingga saya juga. Karena Luther kan awalnya tidak ingin keluar dari Katolik sebetulnya, dia hanya ingin melakukan protes. Iya, Luther included the Deuterocanonical books in his translation of the German Bible. itu termasuk orang yang menggunakan. Tapi memang Deuterokanonika kan berarti kanon kedua, dan memang Luther juga melihat ini tidak sama dengan kanon. Jadi memang yang utama tetap ini, yang Deuterokanonika itu ya dianggap secondary memang. Di dalam Katolik pun begitu saya rasa. Lagi tadi disampaikan bahwa Luther tadi dianggap sesat sehingga dihukum mati. Bagaimana kelanjutannya? Terus bagaimana akhir hidupnya Luther. Saya tadi kayaknya sudah menyinggung itu. Jadi dari Diet of Worms, jadi kan pertama dia disidang dulu oleh Paus nih, oleh gereja. Paus tidak hadir tapi perwakilan Paus datang. Kemudian dari hasil pertemuan itu keputusannya, rekomendasinya adalah dia sesat, harus dihukum mati. Nah, rekomendasi ini diserahkan kepada negara. Karena gereja tidak menghukum mati orang, yang menghukum mati orang itu negara. Nah, waktu diterima oleh negara, diadakan sidang lagi. Yang namanya tadi Diet of Worms. Nah, dipanggil lagi Luther, kemudian disidang lagi, singkat cerita, diputuskan bersalah memang. Cuman karena sudah terlanjur dijamin, lu datang ke sini hidup, lu pulang juga dalam keadaan hidup, ya udah, dia boleh pulang dulu. Tapi eksekusinya itu akan dilakukan. Nah, waktu dia pulang, dia diculik oleh suruhannya raja wilayah. Jadi kan ada kaisar Jerman, ada raja-raja wilayah di bawahnya. Nah, ada satu raja wilayah itu yang di Wittenberg, memang dia dekat dengan Luther. Dia suruh orang suruhannya kan, kamu culik, kamu bawa ke satu tempat yang aman, yang nggak ada orang tahu.
Dan saya pun tidak perlu tahu, jangan kasih tahu saya. Beneran diculik, dibawa, diumpetin di tempat yang raja ini pun nggak tahu. Jadi begitu dicari Luther hilang, dipanggillah raja wilayah ini ketemu Kaisar Jerman. Kaisar Jerman, waktu itu bukan Jerman ya, Holy Roman Empire namanya. Holy Roman Empire. Ini juga nama lucu ya. Karena Jerman itu waktu itu bukan satu dinasti, satu empire? Kekaisaran. Bukan satu empire yang kayak Roma luas gitu. Mereka bukan orang Roman, apalagi mereka holy, bukan. Tapi itu politik. Jadi paus yang kasih nama sebetulnya supaya raja memberikan persembahan kepada paus. Nah, jadi Kaisar Holy Roman Empire panggil nih raja wilayah, kemudian tanya, di mana Luther? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu. Memang tidak tahu. Kamu bohong ya? Memang nggak tahu. Jadi akhirnya Luther bersembunyi itu aman. Di dalam persembunyian itu dia tulis banyak surat, dia terjemahkan Alkitab. Nah, setelah 1 tahun berlalu, ide Luther ini makin banyak diterima orang, bahkan raja-raja wilayah yang lain dan gereja-gereja yang lain. Jadi Kaisar akhirnya mengambil keputusan, ya kita nggak bisa tiap ada begini dihukum mati kan nggak bisa. Jadi ya udah kita kompromi aja, silahkan raja wilayah putuskan gerejanya mau pakai German Mass atau Roman Mass. Nah, itu akhirnya jadi keputusan masing-masing. Nah, sejak itu Martin Luther bisa keluar dari persembunyiannya. Bahkan dia menikah dengan seorang biarawati, mantan biarawati namanya Catherine. Kalau Wilson ini panggilannya enggak bercanda. Jadi itu, mereka punya anak banyak dan kalau mau dilihat ini tadi kan ada saya masukin sini ya. Nih. 1526 lahir, 27 lahir, 29 lahir. Jaraknya cuma 1-2 tahun. Jadi produksinya gencar gitu ya, Martin Luther dengan Catherine ini. Ya, anaknya 6 kalau saya nggak salah, tapi meninggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Akhir hidupnya sendiri? Nah, akhir hidupnya dia meninggal karena usia tua, di umur, kalau saya nggak salah 60 tahunan. Dan Martin Luther meninggal, saya lupa ya penyakitnya itu mungkin nggak, ya entah dicatat apa nggak, waktu itu kan beda dengan sekarang ya, istilahnya kan sekarang udah jelas. Tapi kayaknya karena penyakit lever. Karena dia suka minum bir. Martin Luther suka minum bir. Karena biarawan Jerman pekerjaannya bikin bir. Jadi dia suka minum. Oh, jadi mungkin perutnya besar gitu, lever. Terus dia kan orangnya giat. Saya rasa kurang istirahat sih ya. Mungkin sampai begadang. Kalau orang begadang kan levernya udah minum bir, begadang. Terus dia suka travel perjalanan jauh, khotbah dari kota ke kota, ngajar di STT, khotbah di gereja, hadiri ini itu ya mungkin. Jadi umurnya nggak panjang sih sebetulnya, 60 tahun. Tapi sesuai firman Tuhan lah, kan umur manusia katanya 60 tahun ya. Gitu. Akhir hidupnya Luther ya dia mati di usia tua dengan karya yang banyak, buku yang banyak. Tulisan Luther itu kalau digabungkan 50 volume, itu pun baru sepertiga. Jadi 50 buku tebal-tebal, 50 nih. Itu pun baru sepertiga. Apa separuh lah. Jadi dia sangat produktif, sangat aktif, luar biasa. Ya surat, khotbah, buku, itu semua ada. Bahkan ada bukunya itu khusus, bukan dia yang tulis, tapi ini dikumpulin sama orang ya. 1 volume ke-50 apa berapa gitu, itu khusus tentang table talk. Jadi Martin Luther itu suka ngumpulin orang makan malam, terus ngobrol. Kadang teologi, kadang apa, terus itu dicatat. Ada yang catat gitu, terus nanti ada bukunya itu. Jadi kayak kita connect gitu, kan ngumpul, makan, terus diskusi firman Tuhan. Jadi Martin Luther 500 tahun lalu sudah connect, saudara-saudari. Table talk namanya waktu itu. Jadi connect kita itu ada dasar biblisnya ya kan. Tuhan Yesus kan juga gitu. Makan malam, ngobrol firman. Martin Luther juga. Kita juga hari ini masih melakukan hal yang sama. Ya memang gak ada yang baru di bawah muka bumi, kata firman Tuhan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Martin Luther. Kalau sudah cukup, kita bisa tutup dalam doa ya. Yuk kita doa.
Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh melihat betapa firman Tuhan itu begitu berkuasa mengubahkan akan kehidupan seorang tokoh bernama Martin Luther. Dia bisa menangkap akan esensi daripada Injil Kristus, yaitu kasih karunia Allah, dan hal itu menggerakkan dia di dalam kehidupannya pribadi dan di dalam pelayanannya. Dia bahkan dikenal hari ini sebagai Bapa Reformasi Gereja. Kami bersyukur hari ini kami boleh melihat kehidupan Martin Luther, dan kami tidak hanya mau mengagumi akan Martin Luther, tapi mengagumi akan Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya melalui firman dan melalui pekerjaan penggembalaan di dalam hidup Martin Luther. Kami mohon kiranya supaya Roh-Mu yang kudus membakar hati kami, supaya kami punya semangat untuk mendalami firman, untuk menghidupi firman, untuk mereformasi gereja kami, supaya berlandaskan firman, bukan berlandaskan tradisi, bukan berlandaskan hal-hal lain yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kami mau melandaskan kehidupan kami, kehidupan gereja kami, ibadah kami, pekerjaan kami, semuanya di atas landasan firman Tuhan. Ini doa kami, berkati setiap kami dan aktivitas kami selanjutnya, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan, masih ada snack kali ya.